Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yang Tidak Mungkin Bagi Manusia, Mungkin Bagi Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas, pasal 18, ayat 26 dan 27. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara-saudari, ada dua orang kaya tercatat di Injil Lukas, pasal 18, ayat 18 sampai 27, dan di pasal 19, ayat 1 sampai 10. Dalam Lukas pasal 18, Tuhan menyinggung seorang pemimpin. Ia adalah seorang yang kaya. Dalam Lukas 19, disebutkan seorang kepala pemungut cukai. Ia juga seorang yang kaya. Orang kaya yang disebut dalam Lukas 18 adalah seorang pejabat muda yang bermoral, dihormati orang. Orang kaya dalam Lukas 19 adalah petugas tua yang dipandang hina, ditolak oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Keduanya cinta uang, bagaikan nyawa mereka. Pemimpin muda dalam Lukas 18 adalah seorang yang kaya, bermoral, dan kelihatannya baik hati. Orang muda itu merasa bahwa ia telah menjalankan semua perintah Allah. Tetapi Tuhan berkata bahwa ia kekurangan satu hal, yaitu menjual semua yang dimilikinya, membagikannya kepada orang miskin, dan datang mengikuti Tuhan. Kekurangannya di satu pihak adalah menjual hartanya dan memperhatikan orang miskin, dan di pihak lain adalah datang dan mengikuti Tuhan. Banyak orang mengira dirinya baik. Seringkali Tuhan membuat orang yang demikian nampak kekurangan mereka. Mungkin Anda telah melakukan 10 hal yang baik, namun Tuhan akan berkata bahwa Anda masih kekurangan satu hal. Mungkin Anda mengasihi orang tua Anda, namun Anda kurang mengasihi saudara-saudara Anda. Atau mungkin Anda seorang yang rendah hati, namun Anda kekurangan kesabaran. Setelah orang muda kaya itu mendengar kekurangannya, ia pergi dengan sedih hati. Ia pergi karena, pertama, terhadap manusia, ia kaya, namun kurang murah hati. Karena ia tidak bisa membagikan hartanya kepada orang miskin. Dan kedua, terhadap Allah, ia memiliki berhala dalam hatinya. Perintah pertama dari ke-10 perintah adalah jangan ada berhala apapun selain Allah. Dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Secara harfiah, ia telah mematuhi ke-10 perintah. Namun, dalam realitas, ia tidak mematuhi satupun. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa ia telah melanggar hukum Taurat. Bagi manusia, tidak mungkin. Orang kaya yang disebutkan dalam Lukas 19 tinggal di Yeriko. Orang kaya ini banyak harta, tetapi tidak baik. Ia khusus melakukan perkara dalam keaiban, memeras orang. Ia tidak bermaksud bertanya sesuatu kepada Yesus, melainkan sekedar melihat Yesus. Meskipun perawakannya pendek, begitu ia memanjat pohon ara, ia dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain. Ia ingin melihat Yesus, namun justru Yesus yang lebih dulu melihat dia. Ketika Yesus tiba di tempat itu,
Begitu melihat ke atas, ia segera tertampak. Tuhan memanggil namanya, Sakeus, segeralah turun. Begitu Anda percaya Tuhan, Anda akan merasa bahwa Tuhan memanggil nama Anda. Yang memanggil nama Anda karena ia mengenal Anda. Anda diselamatkan ketika Tuhan memanggil Anda. Tuhan tahu situasi hidup Anda. Ia juga tahu dosa-dosa yang pernah Anda perbuat. Karena ia mengenal Anda, maka ia memanggil nama Anda. Di antara begitu banyak orang, Yesus hanya memanggil Sakeus, karena Sakeus memiliki hati yang mau Tuhan. Begitu Sakeus mendengar panggilan Yesus, ia segera menerimanya dengan sukacita. Sudahkah Anda menerima Yesus? Sudahkah Anda mempersilahkan dia hidup di dalam Anda? Orang kaya yang pertama hanya mempelajari kebenaran, tetapi orang kaya ini menerima Yesus ke dalam dirinya. Setelah ia menerima Yesus ke dalam dirinya, sesuatu terjadi. Dengan segera ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekarang, Sakeus adalah orang yang kaya dan murah hati. Ia telah meninggalkan berhala dan mengasihi sesamanya. Sekalipun ia akan jatuh miskin karena pertobatannya. Kekuatan ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi adalah hasil dari menerima Yesus. Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Di mana Yesus berada, di sana ada keselamatan. Huruf itu sesuatu yang mati. Makin banyak Anda mempelajarinya, Anda makin mati. Namun saat Yesus datang, manusia diselamatkan. Bagi Allah, segalanya mungkin. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan, puji syukur padamu. Sekalipun aku berdosa, tetapi Dikau mengenal aku. Dikau datang untuk mencari dan mendapatkan aku. Tuhan Yesus, aku menerima dirimu jadi Tuhan dan penyelamatku. Kuasa keselamatanmu atas diriku membuat apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Ku mau nyanyikan janji ajaib yang telah Yesus ucapkan. Duniaku cukup kau pakai, kuasaku selalu menunjang. Karena takut aku lalai pada janjinya yang mulia. Ulang berulang dia berkata, kurniaku cukup kau pakai. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia-Nya menyelamatkanku, lepas dari segala dosa. Kuduskan roh jiwa tubuhku, bahkan penuh Roh Kudus-Mu. Kurnia-Nya sanggup membawaku lewat cobaan terganas. Janji-Nya menentang semua musuh. Kurniaku cukup bagimu. Sungguh Tuhan selalu
berkata, kurniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia-Nya sanggup usir penyakit, memapa dan mengobati. Kurnia-Nya bantuku lewati semua yang pahit dan getih. Kurnia-Nya mampukan ku kerja, membantu semua anak Allah, hingga kami semua mengerti. Kurnia-Ku cukup bagimu. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurnia-Ku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia-Nya cukup untuk hidup, cukup bimbing, cukup tunjang, berangkat atau lewat lembah maut. Kurnia-Nya cukup menjaga, saat ku jumpa juru selamat. Sungguh indah, sungguh mulia, aku bersujud dan mengaku, kurnia-Mu cukup bagiku. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurnia-Ku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia kita tak pernah cukup, yang cukup hanya kurnia-Nya. Kurnia kita sekejap lewat, kurnia-Nya kekal tak ubah. Karena itu ku ingat terus janji yang Tuhan katakan. Kuasaku makinlah ternyata atas dirimu yang lemah. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurnia-Ku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai.